Waalaikumsalam, silahkan masuk Ibu. Silahkan duduk Ibu. Ibu. Selamat pagi Ibu, bagaimana tempatnya cukup nyaman? Nyaman Ibu, ruangannya juga dingin Ibu. Alhamdulillah kalau begitu Ibu. Sebelumnya apa yang Ibu ceritakan hari ini akan saya jaga kerahasiaannya Ibu. Jadi Ibu jangan sungkan dan gak perlu khawatir. Baik, terima kasih Bu Bidan. Sebelum memulai Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Zakia Ibu. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Sinta Ibu. Baik Ibu, kalau untuk umur Ibu berapa ya Bu? Umur saya itu 25 tahun Ibu. Baik, untuk pendidikan terakhirnya Ibu? Saya kebetulan S1 Ibu. Ibu kalau boleh saya tahu nama suami Ibu siapa ya Bu? Ilham Ibu. Ibu, jadi kedatangan Ibu ke sini itu mau konsultasi tentang apa ya Ibu? Saya itu mau konsultasi tentang KB Ibu. Nah tapi saya itu takut kalau saya KB itu si ASI saya itu jadi berkurang Ibu. Dan itu juga jadi kekhawatiran suami sama mertua saya Ibu. Ibu, jadi Ibu ingin mengetahui ya KB yang aman untuk menyusui. Iya Ibu, kan ASI saya itu sedang lancar-lancarnya ya Ibu. Dan saya juga takut Ibu kalau nanti memiliki anak lagi di waktu dekat-dekat ini. Suami saya juga menyarankan gak usah dulu lah Ibu, takut ASInya kering seperti itu Ibu. Wah, bagus sekali Ibu, berarti suami ikut memberi pendapat ya Ibu? Iya Ibu, terus mertua saya juga bilang udah gak usah KB dulu Ibu, cina menyusui normal aja. Tapi kan saya takut kebobolan ya Ibu. Wajar banget Ibu kalau Ibu merasa seperti itu. Ibu nggak sendirian kok, beberapa ibu juga mungkin ada yang kesini karena soal itu. Kalau boleh saya tahu, Ibu sekarang tinggal sama siapa ya Ibu? Sama suami dan mertua Ibu, tapi mereka tuh beda pendapat. Kalau mertua saya tuh berpendapat kayak udah menyusui aja, sama kamu menyusui mah kamu gak bakal hamil dulu, kayak gitu Ibu kalau pendapat mertua saya. Jadi Ibu tuh ingin menjarakkan ya Ibu, ingin menjarakkan antara anak pertama dan anak kedua ya Ibu. Ya, Ibu saya tuh pengen fokus dulu kan Ibu sama anak yang sekarang. Tapi kalau pakai KB hormonal dibilang nggak alami, tapi kalau nggak pakai KB saya tuh takut Ibu, jadi kan serba salah ya Ibu sayangnya. Iya Bu, jadi Ibu tuh kayak yang lagi serba salah ya Bu ya, jadi kayak mau ikut KB takut, nggak ikut KB juga takut gitu ya, karena ingin menunda kehamilan selanjutnya. Tuh. Iya Bu, kadang jadinya kan kepikiran terus ya Bu. Saya tuh pengen KB, terus kata suami saya tuh kayak ya terserah saya aja gitu ya Bu. Tapi dia juga nggak tahu bedanya KB itu apa. Baik Ibu, jadi Ibu tuh ingin suami dan keluarga juga memahami gitu ya Bu, KB itu apa aja dan gimana aja gitu ya Bu. Benar. Terus saya tuh takutnya disangkanya kayak pilih KB yang aneh-aneh gitu loh Bu. Baik Ibu, karena Ibu bingung ya antara KB apa, saya akan menjelaskan Ibu beberapa KB yang tersedia gitu. Dan untuk Ibu yang sedang menyusui, ini ada beberapa jenis metode KB. Yang pertama itu ada IUD ya Ibu. Ini tuh alatnya kecil, dipasang di dalam rahim. Ini tuh berlaku 10 tahun Ibu. Terus yang kedua ada KB impan. Ini tuh alatnya kecil, dipasangnya tuh di kulit lengan atas, jadi di sini gitu Bu. Dan ini tuh berlaku 3 tahun. Terus ada juga yang KB suntik Ibu. Ini tuh ada 2 metode, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan sekali. 1 bulan ini tuh KB suntik ini tuh mempengaruhi haid sama agak berisi, jadi berisi Ibu badannya. Terus yang kedua ada pil ini harus diminum setiap hari dan di jam yang sama Ibu. Tapi ini tuh kalau misalkan kita lupa, ini kita jadinya tuh mengurangi efektifnya di pil itu gitu Bu. Kalau misalkan ini mungkin udah umum ya Ibu bagi setiap orang yang mau berhubungan dengan suami gitu. Yang suntik tuh mempengaruhi haid gitu ya Ibu? Iya Ibu, betul. Itu tuh mempengaruhi haid, tapi itu tuh hanya menormalisasikan tubuh aja Ibu. Jadi itu tuh nggak bahaya buat ASI. Kalau impan tuh gimana Ibu? Saya tuh sering dengar, tapi saya tuh nggak terlalu tahu gitu Ibu kalau impan tuh gimana.
1. Baik ibu, itu dimasukkan ke dalam kulit lengan ibu. Lalu ini tuh berlaku untuk 3 tahun. Kalau misalkan ibu nggak mau yang jangkanya terlalu lama, itu tuh ada ibu suntik yang 3 bulan. Oh, jadi lama banget ya ibu, 3 tahun. Kayaknya sih ibu, buat sekarang saya pengennya 3 bulan mungkin ya ibu, karena mungkin ini juga masih anak pertama, jadi nggak mau yang bedanya yang jauh banget juga sih ibu. Baik ibu, jadi dari beberapa pilihan tadi, ibu lebih cenderung memilih yang 3 bulan ya ibu? Iya Bu Bidan, saya juga kayaknya mau ngomong dulu sih Bu ke suami saya, karena kan biar dia juga bisa ngingetin saya Bu kapan saya harus suntiknya lagi. Tuh. Oh, jadi keputusan itu emang sebaiknya dibicarakan dulu kepada keluarga, karena hal sekecil mengingatkan saja itu sangat-sangat membantu ibu bagi seorang ibu, apalagi ibu yang sedang menyusui. Iya ibu, soalnya kan suami saya itu tipe yang khawatiran ya ibu, jadi kayak kalau dia nggak tahu kan nanti dia mah jadinya ngelarang-larang kayak gitu ibu. Baik ibu, nanti bisa saya bantu untuk jelaskan ke suami ibu soal KB ini. Saya juga bisa bawakan leaflet ibu, nanti saya buatkan biar suami ibu juga lebih mengerti tentang KB-KB yang ada gitu. Iya ibu, nanti itu bagus banget ibu, nanti biar suami saya juga baca kan, dia tuh kan tipe yang khawatiran gitu ya ibu. Atau enggak nanti deh bu datang ke saya lagi, saya bawa suami saya. Keputusan bersama itu lebih baik dan ibu juga mungkin agak lebih tenang ya ibu. Iya bu, sekarang saya lebih tenang, mungkin karena saya udah tahu kan ya bu KB itu ada apa aja, dan sekarang saya udah lebih yakin sih ibu. Baik, supaya saya tahu ibu paham atau tidak, bolehkah ibu ulangi tentang suntik 3 bulan ini ibu? Jadi ya ibu, yang saya tangkap ya ibu sama konseling kita tuh, saya tuh bakal suntiknya tuh setiap 3 bulan sekali. Itu tuh nggak bakal ganggu ASI saya yang diproduksi. Tapi juga itu mungkin mempengaruhi berat badan dan juga siklus menstruasi saya. Dan suami saya juga bisa mengingatkan jadwal untuk suntiknya. Wah, ibu hebat sekali, ibu paham dan mengerti dan ibu sangat memperhatikan ya apa yang dari tadi saya jelaskan. Ibu bisa terbuka dan mempertimbangkannya semuanya dengan tenang. Gak semua ibu langsung bisa mengerti apa yang paling nyaman untuk dirinya sendiri loh bu. Terus langkah ibu ini sudah sangat baik, dukungan suami dan keluarga memang penting bu, tapi yang paling utama adalah bagaimana ibu merasa nyaman pada diri ibu sendiri. Iya ibu, soalnya kan saya tuh baru banget ya bu jadi ibu, jadi masih susah gitu bu ngatur waktunya, ngatur waktu buat saya, buat bayi saya. Kan kadang saya juga jadi harus bangun malam ya ibu, bergadang, terus paginya bangun lagi buat beresin rumah, jadi kayak gak ada waktu gitu ibu buat pusing mikirin KB kayak gitu. Wajar sekali ibu, kondisi ibu seperti itu justru banyak dialami ibu menyusui lainnya. Saya senang ibu bisa jujur cerita semuanya kepada saya. Artinya ibu sadar betul kebutuhan ibu, kebutuhan mental, kebutuhan fisik ibu saat ini. Kan saya tuh dengar pengalaman ya ibu dari kakak saya, dia tuh dulu sempat minumnya yang pil KB itu ibu, dan katanya karena dia minum itu tuh haidnya jadi nggak teratur, terus pokoknya berat badannya juga berpengaruh ibu. Kan saya jadi takut ya ibu dengernya gitu. Betul bu, setiap orang bisa punya pengalaman yang berbeda dan ibu bagus sekali mau cari tahu dulu sebelum memutuskan. Nah, untuk ibu yang sedang menyusui dan ingin yang praktis untuk 3 bulan ini memang pilihan yang sangat tepat ibu. Efek sampingnya biasanya ringan dan tidak mempengaruhi produksi ASI. Oh gitu ya ibu, malah saya mikirnya kalau suntik juga apa ibu mempengaruhi berat badan saya ya ibu. Itu mitos ya ibu yang sering banget beredar. Memang ada sebagian kecil ibu yang mengalami perubahan berat badan, tapi penyebabnya bukan semata karena KB suntik saja ibu. Metode berubah setelah melahirkan juga mempengaruhi. Kalau ibu jaga makan dan istirahat yang cukup, insya Allah tetap seimbang ibu. Setelah mendengar penjelasan ibu, karena kan saya juga
pengen ya ibu menyusui bayi saya ibu tanpa kekhawatiran. Itu niat yang luar biasa ibu. ASI memang yang terbaik, tapi jangan lupa ya ibu, ibu juga perlu menjaga kondisi emosional ibu. Kalau ibu stres, produksi ASI juga bisa terpengaruh ibu. Makanya penting buat cari cara yang bikin ibu tuh lebih tenang, termasuk soal KB ini. Baik ibu, terima kasih banyak ya ibu. Dan saya tuh sebenarnya saya tuh takut bu, takut ngomong, takut disangkanya berlebihan. Tapi sekarang udah lebih plong sih ibu. Nah itu dia ibu, gunanya kita konsultasi biar semuanya jelas dan ibu juga gak ngerasa sendirian ngadapin semuanya. Ibu hebat loh, ibu udah mau jujur cerita sama saya. Kalau nanti ibu dan suami sudah siap, nanti kita jadwalkan ya suntiknya. Saya bantu atur waktunya juga. Wah makasih banyak ibu, saya jadi tambah semangat ibu buat nanti saya juga bisa jelasin nanti malam mungkin saya bakal jelasin ke suami saya tentang konsultasi kita hari ini. Iya ini saya ngerasanya lebih plong gitu ya ibu. Soalnya dari tadi itu saya ngerasa kayak apa saya terlalu berlebihan ya atau saya gimana ibu bidan. Tidak sama sekali ibu, semua perasaan itu butuh divalidasi. Banyak ibu merasa seperti ibu juga, cuma kadang gak berani ngomong. Saya justru senang bisa dengar langsung dari ibu, biar saya juga bisa bantu ibu dengan tepat. Terima kasih banyak ibu. Saya masih merasa ragu atau gimana ibu. Tapi sekarang saya sudah lebih plong ya ibu dan mungkin nanti malam saya bisa ngobrol tentang ini sama suami saya. Yang belum jelas atau suami ingin dengar langsung penjelasannya, nanti ibu bisa datang berdua waktu kontrol. Saya bantu jelaskan biar keputusannya diambil bersama-sama. Iya ibu, saya juga mikir ya ibu. Kayaknya suami saya bakal lebih yakin deh ibu kalau dijelasinnya sama tenaga kesehatan, sama bu bidan gitu. Mungkin kalau saya jelasin dia mungkin jadinya banyak nanya ibu, saya juga jadinya pusing sendiri. Wajar bu, namanya juga suami, pasti ingin tahu detailnya. Justru bagus bu kalau begitu, berarti suami mau terlibat dan dia tuh menunjukkan bahwa dia itu peduli dengan ibu dan bayinya. Tapi ya bu, sebenarnya saya tuh rada ragu gitu mau bahas KB sama dia tuh. Saya tuh malah takutnya dia berpikiran kalau saya tuh udah gak mau punya anak lagi gitu loh ibu. Tidak apa-apa bu, justru ibu menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Menunda kehamilan sementara demi kesehatan diri dan anak itu langkah yang bijak loh bu, bukan menolak rezeki. Yang penting komunikasikan dengan cara yang lembut dan baik. Iya bu, terima kasih. Sekarang saya sudah tidak seragu tadi sih ibu. Mungkin jadi lebih plong lagi ibu. Alhamdulillah ibu, saya ikut senang dengarnya. Nanti kalau udah ada keputusan, kabari saya ya bu. Kalau ibu merasa lelah, cemas, atau bingung, jangan sungkan datang atau hubungin saya duluan. Terima kasih banyak ya ibu bidan. Saya jadi ngerasa punya teman cerita gitu ya ibu. Soalnya biasanya saya tuh lebih memendam apa yang saya rasa gitu. Sekarang ibu gak sendirian lagi ya, saya di sini buat bantu dan ibu juga udah luar biasa loh kuat sampai sejauh ini. Terima kasih banyak ya ibu bidan atas konsultasinya. Baik Bu Sinta, jadi hari ini kita sudah bahas tentang berbagai pilihan KB ya Ibu, mulai dari pil, implan, sampai suntik 3 bulan. Dan semua itu Ibu cenderung memilih ke suntik 3 bulan ya Ibu, karena lebih praktis dan aman untuk Ibu menyusui. Ibu juga ingin mendiskusikan dahulu ya Ibu dengan suami dan keluarga, supaya keputusan bisa diambil bersama. Benar begitu Ibu? Iya benar bu bidan. Saya sih rencananya mau ngomong dulu bu sama suami saya malam ini. Saya juga mau ngasih tahu dia, saya jelasin pelan-pelan dulu ke dia, biar dia juga tahu kenapa saya tuh memilih untuk KB ya ibu. Terus mungkin saya juga bakal ngasih brosur yang tadi ibu katanya makasih biar suami saya bisa baca-baca juga. Itu langkah yang bagus sekali Ibu. Komunikasi seperti itu bisa membangun kepercayaan. Kalau suami merasa dilibatkan, biasanya Ibu juga akan lebih didukung dan nanti setelah sepakat Ibu bisa datang lagi ya Ibu untuk suntik. Kita sesuaikan
seneng banget ibu sama konsultasi hari ini. Rasanya tuh semua kebingungan sama kesedihan saya tuh terjawab gitu ya ibu. Saya jadi nggak bingung lagi gitu ibu gimana jelasin ke suaminya. Alhamdulillah ibu, saya juga senang bisa bantu ibu. Semoga nanti pembicaraan dengan suami lancar ya ibu. Dan jangan lupa bu, kalau merasa lelah, capek, bingung, istirahat dulu aja bu. Ibu kan juga butuh waktu ya buat sendiri, me time bu. Karena capek ngurus suami, ngurus rumah, ngurus bayi. Iya bu, bener banget. Saya kadang semenjak mengakhiri ini ya bu, kan ngurus bayi, ngurus rumah, kadang saya juga lupa gitu bu waktu buat diri saya sendiri. Itu manusiawi banget bu. Ibu, kesehatan ibu juga penting, kesehatan bayi juga penting. Kalau ibu bahagia dan tenang, asi juga lancar bu, bayi juga ikut tenang, ikut kenyang. Iya bu, saya juga bakal coba mungkin ya bu sekarang lebih atur waktu saya pelan-pelan. Mungkin saya juga nyisihin waktu buat saya me time ya ibu, kata ibu tadi. Terima kasih banyak ya ibu sudah dengerin saya dari tadi. Sama-sama Bu Sinta, saya senang sekali ibu mau terbuka sama saya. Semoga nanti semuanya berjalan lancar ya ibu, dan keluarga ibu juga selalu sehat. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Bu Bidan. Berkat ibu saya jadi gak bingung lagi ya ibu sekarang terhadap KB dan menjelaskan ke suami saya. Mungkin saya mau pamit dulu ya ibu. Silakan ibu, hati-hati di jalan ya ibu. Salam buat suami sama si kecil. Nanti kalau udah siap untuk jadwal suntik langsung kabari saya ya ibu. Siap Bu Bidan. Terima kasih ya Bu Bidan. Sampai ketemu lagi. 3. Mari ibu, saya. Hati-hati di jalan ya ibu. Terima kasih Bu Bidan.